Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Hari ini Senin 12 Agustus 2024. Kita akan belajar di level 1, pelajaran yang terakhir, yaitu manfaat berbahasa roh. Bapak Ibu sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih pagi ini kami boleh bangun, menikmati tidur yang nyenyak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapak, kami mau menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditabur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, menyikapkan hal-hal yang baru buat kami, mengingatkan kami kembali apa yang sudah Engkau ajarkan, sehingga kami menerimanya dengan baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Jadi pelajaran hari ini itu dengan ayat referensi di 1 Korintus 14. Apakah manfaat berbahasa roh? Yang pertama, kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Berbicara langsung kepada Tuhan, berbicara itu komunikasi itu dua arah ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu deh referensi ayatnya di ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi komunikasi itu dua arah. Ini contohnya, waktu saya kecil dengan adik saya itu punya bahasa rahasia sendiri. Misalkan makan, kita tengah-tengahnya selipin, mafa kafan gitu. Terus kalau minum ya mifi nufum, itu bahasa kecil adik saya dan saya. Jadi kalau kita ngelihat, wah mama kita cocok nggak kita makanannya, masakannya. Kalau nggak ya nanti ke tempat tante atau minta sama ini mbaknya untuk gorengin telur segala macam. Ya saya masih ingat tuh sampai sekarang. Bahasa itu yang ngerti ya hanya adik saya dan saya. Itu. Yang lain nggak ngerti. Itu berbicara langsung. Ya. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Sometimes Bapak Ibu kita itu membatasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak tanya Tuhan, ya katanya tanya Tuhan. Tapi maksudnya ngasih pilihan Tuhan kalau nggak A atau B. Padahal nggak seperti itu. Tuhan bisa saja punya C atau D bahkan Z. Itu jauh yang melebihi pikiran kita. Nah, makanya kita perlu bertanya sama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengertinya? Bagaimana memahami pikiran Tuhan? Itu tadi, kita menggunakan bahasa roh untuk mendownload. Karena ada banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti dan hanya bisa Tuhan sampaikan itu lewat bahasa roh. Contohnya, beberapa tahun lalu ya, waktu kita masih adalah dalam hutang pergumulan keuangan. Itu kalau orang tuh ada masalah kan lebih dekat sama Tuhan ya. Lebih banyak doa gitu kan. Kalau hidupnya life is good, everything is good kan malah justru lupa. Nah pada saat itu kita kencang juga bahasa roh apa. Suatu saat my wife, istri saya, dia mendapat pengertian bahwa hutang ini akan lunas bulan November. Tapi dia nggak cerita ke saya juga nggak tahu kan. Tahu-tahu setelah selesai melewati itu semua, dia bilang gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu, itu kita nggak bisa dapetin kalau kita nggak ada komunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh itu. Bahasa roh itu bukan uh, satu kata per kata ya penerjemahannya, tapi lebih ke arti. Itu yang pertama, berbicara langsung kepada Tuhan. Manfaat yang kedua, membangun diri sendiri. Diambil dari 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita tahu ya, tubuh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh dalam artian daging. Nah, jiwa kita yang nentuin. Kita ini mau mengarahkan kemana? Lebih ke roh atau lebih ke daging? Karena roh dan daging itu pasti bertolak belakang. Makanya itu terjadi peperangan. Daging kita mau kemana, sedangkan kebenarannya berkata apa. Itulah celah buat iblis tuh membujuk. Jadi itu peperangan tiap hari dan tiap hari. Sehingga kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, kebimbang terus. Tiap pagi kita belajar firman. Kita berdiskusi seperti tadi Ibu Silvi menawarkan. Ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya. Kita ini untuk saling mengingatkan.
Sehingga setelah kita belajar, ini adalah suatu proses ya. Lama-lama kita, oh iya ya, mengerti anugerah Tuhan sudah berikan, mengerti sifat Tuhan, mengerti identitas kita. Akhirnya apa? Iya Tuhan, saya selama ini salah paham, saya bertobat deh. Itu. Habis kita bertobat, kita komit untuk memperbaiki pola pikir. Tujuannya apa ya? Untuk membangun manusia roh kita. Kalau namanya proses, itu tidak bisa sekali jadi Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengulangi terus-menerus, dan kita perlu memberikan waktu untuk bertumbuh. Gitu. It's okay. Semakin keras hati kita, semakin lama kita menang dari pergumulan itu. Karena daging yang mendominasi, daging kita yang lebih kuat. Tapi sebaliknya, semakin kita fokus pada kebenaran, semakin kita rendah hati, semakin cepat kita prosesnya. Karena apa? Rohnya yang over. Ada yang teman saya bilang, udah deh saya nggak tahu lagi bagaimana caranya. Saya udah nyerah, saya udah give up, saya udah habis-habisan. Ngomong ke saya seperti itu. Saya bilang ya bagus itu. Lu kok bagus, kaget ya. Ya karena artinya kamu sudah tidak memakai pikiranmu sendiri. Artinya kamu udah nggak ada lagi kan, no choice kan. Ya sudah, marilah kebenaran. Marilah melihat kebenarannya apa. Jadi ya saya ulangi sekali lagi. Semakin keras hati, semakin lama. Tapi semakin kita fokus pada firman Tuhan, semakin cepat kita keluar. Jadi kalau nyambung tadi yang utang itu, dan puji Tuhan itu benar, utangnya tuh selesai di awal November tuh malah saya. Karena saya ingat tuh hadiah ulang tahun. Saya pikir, dapat hadiah ulang tahun apa ini? Tuhan sudah siapkan, ternyata itu utangnya lunas. Nah kalau saya boleh ngambil kesimpulan, kalau dipikir-pikir, saya noleh ke belakang lagi, kok lama banget itu utangnya lunas. Karena saya tuh ngeraskan hati, saya mikirin terus tuh masalahnya. Kok bisa ya kejeblos utang itu? Apa ya yang salah gitu? Saya kesel gitu sama partner saya. Nah, ini yang menggerogoti itu, yang membuang waktu saya itu. Ya nggak salah sih, kita belajar ambil hikmahnya itu nggak salah. Tapi ada jalan lebih baik supaya cepat lunas apa? Kita fokus pada kebenaran firman. Kita fokus tentang janji-janji Tuhan. Nah, kita renungkan firman itu. Mungkin ya saya jauh lebih cepat keluar dari pergumulan utang itu. Manfaat ketiga yang terakhir yaitu ucapan syukur. Diambil dari ayat 16 dan 17. 1 Korintus 14 ayat 16 dan 17. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Di Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi kita ini sudah diberikan ya Bapak Ibu, semua itu sudah diberikan, sudah dilunasi di kayu salib. Nah, tinggal kita mengucap syukur, dan bagaimana kalau kita sudah diberikan, kita berterima kasih. Kita tidak minta-minta lagi. Nah, masalahnya cuma satu, bagaimana mewujudkan, bagaimana mendapatkan hasilnya, kenyataannya itu. Nah, saat nunggu ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita terus berdoa mengulang-ulang, mengingatkan Tuhan, kok Tuhan kamu jangan lupa ya gitu. Apakah perlu seperti itu? Padahal di Matius 6 ayat 8, Tuhan bilang apa? Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Nah, daripada bingung-bingung Bapak Ibu, kita mesti ngapain? Yang pertama kan kita mesti ngomong, ya kita sampaikan, Tuhan saya minta ini, saya butuh ini, segala macam. Kita mensyukuri, terus tentunya begini Bapak, minta sesuatu yang memang sesuai dengan firman Tuhan ya. Bukan minta yang semau daging kita, semau kita, yaitu Tuhan nggak bisa kasih. Gitu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita mengucap syukur. Kalau kita bingung, bagaimana caranya? Roma 8 ayat 26 berkata gini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi roh sendiri yang bantu kita untuk berdoa.